Nah, kita berangkat ke sesuai dengan temanya, Pak Bu. Minimal ada 6 pijakan dasar dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ini, Pak Bu. Harus menyatu antara pendidikan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang problem itu masyarakat, Pak Bu. Masyarakat itu kan susah kendalinya. Artinya bukan masyarakat secara orang ya, tetapi masyarakat namanya internet. Jangan bayangan Bapak Ibu sekalian, internet, televisi itu kan nggak bisa direm oleh pemerintah. Jangan bayangkan sekolah-sekolah itu mengajarkan moral yang tinggi, tetapi di internet tidak ada filternya. Bagaimana guru-guru PKN, guru agama bisa mendidik anaknya kan gitu. Jadi mestinya Menteri Pendidikan itu berkoordinasi dengan Menkominfo kaitannya dengan kendali-kendali internet. Walaupun nanti dikritik teman-teman HAM, wah ini membatasi hak kan. Nah, oh yang namanya kita buka internet itu Pak Bu, itu kan berseliweran, yang negatif lebih banyak daripada yang positif. Nah ini kalau tidak ada koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Menkominfo, wah ini luar biasa. Dengan sebagai orang tua mendidik anak di rumah itu kalau makan itu harus begini, tetapi di televisi tidak begitu. Jangan bayangkan kayak kasus ketika corona ini Pak Bu. Kalau menurut saya punya gojekan gini Pak Bu. Corona itu sebenarnya doa siswa-siswa yang malas itu. Ya Allah, moga-moga liburnya panjang, diberi libur panjang sama Tuhan. Ketika belajar di rumah, gak kuat juga anak-anak itu. Ternyata orang tua saya lebih kejam daripada guru saya dan dosen saya. Maka doanya ya Allah segerakan corona itu hilang. Hilang. Jadi sebenarnya corona itu hilang sama pada itu karena anak-anak kita, Pak. Yang kedua, ini Pak. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Nah, apakah kita sebagai dosen itu memerankan 3 hal ini, Pak? Kita itu kan kadang-kadang tidak menjadi teladan ketika kita nguji orang lain, Pak Bu ya. Nguji skripsi, nguji tesis, nguji disertasi. Itu kerasnya bukan main, Pak. Pertanyaannya kita jangan nulis susah kok. Nguji mahasiswa lebih kejam daripada ketika kita nulis sendirian gitu. Kita itu sekarang dihadapkan mamanya diminta nulis artikel di Scopus, geger kan itu. Tapi giliran kita nguji skripsi ya Allah, melebihi malaikat Israel, Pak. Nah, ini perlu dipikirkan. Ya bolehlah, tapi kita juga harus menjadi contoh. Apakah kita juga banyak nulis? Pertanyaannya kan begitu. Apakah kita sering presentasi atau yang lainnya? Nah, ingat kalau dengan madya mangun karsa tuturi handayani tidak terjadi. Belum lagi kaitannya dengan tuturi handayani yang dipakai tagline oleh Kemendikbud. Apakah banyak guru-guru kita seperti guru-guru di Laskar Pelangi dengan gaji sedikit? Enggak tahu kalau teman-teman UMM sudah meneliti kaitannya Universitas Muhammadiyah Malang meneliti kondisi gaji guru-guru Muhammadiyah dan Aisyah berapa? Nah, ini tugas UMM ini. Jangan-jangan di bawah UMR. Karena saya menelaah di salah satu PP pendanaan pendidikan itu dinyatakan bahwa gaji guru dan dosen itu mestinya tertulis gaji pokoknya, tertulis di kontraknya, Pak. Ini tidak terjadi, Pak. Cobanya nanti dicek teman-teman UMM. Apakah gaji-gaji guru Muhammadiyah itu gaji pokoknya tercantum di SK pengangkatannya? Minimal berapa? Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada berarti kan aturan pemerintah kan dilanggar oleh lembaga-lembaga pendidikan. Ya kita memang kan kalau kita lihat Laskar Pelangi bagaimana Bu Muslimah itu dengan gaji terbatas, sekolah terbatas, dia bisa memotivasi anak. Sampai pun menghadapi anak yang namanya Harun Yan Oon itu
Luar biasa. Apakah ada guru-guru yang semacam ini sekarang ini? Apakah ada dosen yang sesabar Bu Muslimah di Laskar Pelangi? Kemudian ini Pak Bu. Nah ini semakin jauh Pak Bu. Among, ngomong, ngomong itu kan di era sekarang kan lepas. Pak Munadi, mohon maaf waktunya. Ini ternyata kok 3 menit lagi. Saya nih Pak Bu ya. Terakhir ini aja. Nah ini Pak. Lembaga pendidikan kita itu ini tripantangan ini yang kadang-kadang masih terjadi di lembaga pendidikan kita. Jangan bayangkan kalau ini jalan Pak, kan tidak ada korupsi di Kementerian Pendidikan, tidak ada korupsi di Kementerian Agama Pak, dan lembaga-lembaga pendidikan. Tripantangan ini justru banyak terjadi di lembaga pendidikan. Ketika saya baca judul buku dari Transparansi Internasional, itu judulnya adalah The Stealing Future, pencurian masa depan. Jadi korupsi itu adalah pencurian masa depan oleh orang-orang yang korupsi di lembaga pendidikan sehingga anak-anak itu tidak bisa melaksanakan pendidikan yang lebih bagus